Hey semuanya. Kembali lagi di BTT Harana Kaisar. Part yang tak berujung seperti halnya lautan api Xiaoyan kan? Mimin ucapkan terima kasih ya bagi yang udah setia sampai sejauh ini. Oke, tanpa banyak jurus pembuka, langsung saja kita sikat ceritanya. Di episode sebelumnya, wanita itu berhasil membawa King Yuan pergi. Dan meskipun Xiaoyan mencoba merebutnya, ia dihadang oleh unicorn bersayap 3. Xiaoyan menyadari kekuatannya tidak cukup untuk menembus pertahanan makhluk itu, dan akhirnya memilih menggunakan langkah ekstrim, menggabungkan 22 jenis api surgawi murni dalam tubuhnya, sebuah teknik berbahaya yang diwariskan oleh Kaisar kuno Tousei. Aksi gila ini membuat unicorn bersayap 3 terkejut, menyadari bahwa Xiaoyan benar-benar mencoba melepaskan kekuatan yang bisa mengubah segalanya. Ledakan keras menggema. Begitu 22 jenis api surgawi bersentuhan, ledakan seperti petir meledak dari telapak tangan Xiaoyan. Seketika kulit tangannya robek, darah mengalir deras. Andai bukan karena perlindungan kekuatan Dao di dalam tubuhnya, kemungkinan kedua tangannya sudah hancur sejak awal. Menahan rasa sakit yang luar biasa, Xiaoyan menatap nyala api yang mulai menyatu. Di dalam kobaran itu, tampak aura yang menyeramkan. Ia menggertakkan gigi. Jarak antara kedua tangannya hanya setengah senti, namun untuk menutupnya, Xiaoyan harus mengerahkan kekuatan dari setiap sel di tubuhnya. Di kejauhan, unicorn 3 warna menyaksikan Xiaoyan seperti orang gila. Meskipun tahu bahwa berada di sini dalam situasi seperti ini tidak baik, dia yang cukup iri pada Xiaoyan karena memiliki 22 jenis api langit dan bumi bersikeras untuk tetap tinggal. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana orang sombong ini akan hancur lebur karena ulahnya sendiri. 22 jenis api surgawi. Bahkan di seluruh benua Dodi, dia belum pernah melihat hal semacam ini. Penyatuan 22 jenis api bukan hanya sulit, tetapi nyaris mustahil. Bahkan dengan bantuan teknik misterius mantra api, jika gagal, yang tersisa hanyalah kehancuran. Warna-warna terang dari 22 nyala api saling bertubrukan. Di dalam inti kobaran api, terbentuk retakan. Seolah-olah semua akan meledak tak terkendali. Xiaoyan, cepat bubarkan mereka. Kalau tidak, semuanya akan hancur. Teriak Raja Naga Emas dengan nada cemas. Ia jelas tidak tahu apa yang sedang dilakukan Xiaoyan. Tetapi sejak penyatuan 22 api itu, semuanya tidak berjalan mulus. Jadi dia khawatir dengan keselamatan Xiaoyan sendiri. Di sisi lain, unicorn 3 warna tertawa sinis. Benar-benar bodoh, merasa bisa mengendalikan 22 api surgawi. Kau pikir siapa dirimu? Namun meski menertawakan, binatang itu juga tidak bergerak pergi. Ada rasa penasaran dalam dirinya. Penasaran tentang apa yang akan muncul dari kegilaan ini. Xiaoyan mengabaikan peringatan gurunya. Matanya terpaku pada kobaran api yang menggila. Saat fokusnya mencapai puncak, dunia seolah hening. Tak ada suara angin, tak ada getaran. Pada saat itu kesadarannya menjadi tajam. Kabunglah! Xiaoyan menggertakkan gigi. Ia memusatkan seluruh kekuatan jiwa ke dalam kobaran itu. Xiaoyan mengerahkan semua kekuatan, baik itu doki maupun kekuatan jiwanya untuk memaksa penyatuan. Matanya merah membara. Di hadapannya, 22 nyala api mulai bergetar. Lalu, di tengah tatapan terkejut unicorn 3 warna, mereka akhirnya mulai menyatu. Di telapak tangan Xiaoyan terbentuk sebutir benih kecil berukuran biji teratai, bercahaya dengan 22 warna berbeda. Terlihat mungil, namun mengandung kekuatan yang bahkan dewa pun akan gentar. Xiaoyan menatapnya dalam diam, kemudian tersenyum. Mulai sekarang, aku akan menyebutmu teratai pemusnah. Saat teratai mungil berwarna 22 terbentuk di telapak tangannya, tubuh Xiaoyan bergetar hebat. Menatap benih teratai itu, ia berbisik pelan. Berhasil. Namun ucapan itu belum selesai. Wajahnya mendadak pucat. Hampir tanpa sadar, ia langsung melemparkan benih teratai itu ke arah unicorn 3 sayap yang masih terpaku dalam keterkejutan. Benih teratai yang indah itu melesat tanpa suara menembus udara. Tak menimbulkan angin, tak ada riak. Namun seiring lintasannya, bulu-bulu putih di tubuh unicorn 3 sayap berdiri tegak. Nalurinya menjerit. Sesaat sebelum benih teratai memasuki radius 100 meter, kelopaknya tiba-tiba mekar. Dan kemudian, boom! Suara ledakan mengguncang langit. Gelombang energi pemusnah menyebar dari pusat ledakan, membuat ruang di sekitarnya memantul seperti riak air. Gunung di kejauhan runtuh dalam sekejap. Ribuan kilometer jauhnya, beberapa sosok kuat menghentikan langkah. Mereka menatap langit yang menghitam dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Tidak mungkin, itu Xiaoyan.
Kuma Miuru. Di markas asosiasi alkemis, Baisu pun mendongak, menatap awan jamur api yang menjulang di langit. Bocah ini, dia benar-benar suka bikin masalah. Teratai pemusnah, hasil gabungan 22 api surgawi, meledak di angkasa. Seperti dewa api yang turun ke dunia. Suhu meningkat drastis, gelombang api berbentuk jamur menyapu langit. Ledakan itu memiliki kekuatan yang bahkan bisa mengancam Dodi bintang 5. Di kota Qingcheng, banyak orang terpaku menatap langit. Walau jaraknya ribuan meter, panasnya terasa nyata. Seolah mereka dilempar ke dalam neraka magma. Tanah yang dilalui api menjadi tandus, batu pun menguapkan panas. Unicorn 3 sayap, karena berada paling dekat, menerima dampak paling parah. Bulu-bulunya terbakar, tubuhnya penuh luka terbuka. Darah mengucur deras, bahkan tulangnya terlihat dari balik luka. Saat teratai mulai terbentuk, ia sudah merasakan aura kematian. Ia hendak kabur, tapi serangan jiwa dari Xiaoyan menunda reaksinya. Andai tidak, ia mungkin bisa menghindari ledakan itu. Dengan panik, ia memanggil kekuatan tanduk tunggal di dahinya. Tanduk itu dikenal sebagai pertahanan terkuatnya. Lalu tubuhnya dilindungi sepenuhnya. Namun, itu tidak cukup. 3 pasang sayap putihnya terbakar habis. Darah mengalir deras. Bahkan tanduk di dahinya mulai retak. Matanya kini dipenuhi ketakutan. Kesombongan sebelumnya sirna, tergantikan kepanikan. Di sisi lain, Xiaoyan juga tak luput. Pakaiannya terbakar, tubuhnya terluka, kulitnya menghitam dan mengeluarkan aroma hangus. Sambil terengah-engah, ia menelan pil demi pil dari cincinnya. Pil itu berubah menjadi aliran energi murni, memperbaiki tubuhnya. Setelah cukup stabil, pandangannya kembali tertuju ke langit, ke arah pusat ledakan tempat Unicorn 3 sayap berada. Dasar manusia gila, aku benci bertarung dengan orang sepertimu. Kalau bukan karena hubunganmu dengan gadis itu, aku sudah membunuhmu sejak tadi. Unicorn 3 sayap meraung sedih, menggigil karena luka yang dideritanya. Ia tahu jika teratai itu dikendalikan sedikit lebih sempurna, ia sudah mati. Xiaoyan menatapnya dengan tatapan serius. Sisa dokinya bergerak perlahan, bersiap jika serangan lanjutan datang. Namun, tak disangka, setelah melontarkan makian, Unicorn 3 sayap malah mundur. Beberapa detik kemudian, ia berbalik dan kabur. Kau benar-benar monster. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi aku juga tak sebodoh itu untuk tetap di sini. Teriaknya, lalu tubuhnya melesat ke kejauhan seperti melihat iblis. Ia tahu dia memang kuat. Tapi Xiaoyan adalah kakak dari gadis itu. Sang malaikat bersayap ungu. Dan di antara para malaikat, kedudukannya bukanlah sesuatu yang bisa ia lawan. Xiaoyan ingin mengejar, namun tubuhnya tidak kuat. Ia hanya bisa duduk bersila, menenangkan nafas dan memulihkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, di kota Wu yang jauh, sebuah pertunjukan yang tidak boleh dilewatkan sedang berlangsung. Xiaoyan segera menstabilkan luka-lukanya, lalu memusatkan pikirannya pada klon jiwa yang berada jauh di kota Wu. Di kota Wu yang jauh, sekelompok orang juga berkumpul di ruang rahasia yang redup. Wu Huan duduk di kursi, ditopang oleh pria berjubah hitam. Di sampingnya, seorang pria bertubuh kekar berjubah abu-abu berdiri tegak. Tubuhnya memancarkan aura mengerikan. Jika Yuyu ada di sini, dia pasti langsung mengenalinya. Penguasa kota Wu, seorang Dodi bintang 5. Di sisi mereka berdiri pemimpin klan Mu dan Muller. Selain itu, hanya ada segelintir sosok. Namun semuanya memancarkan doke gelap yang menyeramkan. Di depan orang-orang ini, ada sosok yang dikenalnya yang diikat oleh banyak rantai. Yang tak lain dan tak bukan adalah Xiaoyan. Tuan Kota, saat Anda tidak ada, kami berhasil menangkap Xiaoyan dan mengurungnya di sini. Sekarang Anda sudah kembali. Silakan, kata Muller dengan sopan. Bukan hanya karena kekuatan lelaki berjubah abu-abu itu, tapi juga karena hubungannya dengan kekuatan besar di baliknya. Bagus, mereka bilang darah klan jiwa dari dunia bawah tiba-tiba menghilang. Hanya ada satu kemungkinan, seluruh klan dunia bawah telah dimusnahkan. Dan menurut informasi yang aku dapat, hanya kau yang muncul dari lorong dunia bawah. Jadi, ceritakan, bagaimana klan jiwa bisa musnah? Mata lelaki berjubah abu-abu itu menatap tajam ke arah Xiaoyan. Dalam kondisi lemah, Xiaoyan mengernyit. Tatapannya menyapu kerumunan, lalu ia bergumam pelan. Bagaimana lagi mereka menghilang? Aku sudah membunuh mereka semua. Kata-kata yang terkesan ringan itu membuat pria berjubah hitam yang menopang Wu Huan serta beberapa orang di ruang rahasia yang diselimuti doki hitam langsung bergidik. Tatapan mereka menajam, seolah hendak melahap Xiaoyan hidup-hidup. Brengsek, kau berani menggagalkan rencana klan jiwa, bentak pria berjubah hitam. Mereka adalah generasi penerus klan jiwa yang naik ke benua Dodi.
Meskipun telah berkembang di sana, kekuatan darah mereka tetap tidak sekuat penduduk asli. Namun yang lebih penting adalah mereka membutuhkan kepercayaan dan penyembahan dari benua Doki untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kini aliran kekuatan kepercayaan itu terputus. Segala rencana mereka terganggu. Sejak kekuatan kepercayaan menghilang, para tetua di klan telah murka. Jika kita tidak menemukan sumber kepercayaan baru, semuanya akan gagal. Pria berjubah hitam itu menatap Xiaoyan dengan wajah mengerikan. Rencana yang telah direncanakan selama bertahun-tahun harus ditunda di tengah jalan hanya karena seorang bocah dari alam bawah. Tuan Jiwa, mohon tenangkan dirimu. Kekuatan kepercayaan yang hilang bisa dicari lagi. Meskipun rencana kita akan tertunda, ini adalah kenyataan yang tidak bisa diubah. Tapi aku sangat penasaran. Menurut Tuan Jiwa, alam bawah kalian seharusnya tidak mungkin lagi bisa naik menjadi Dodi. Bagaimana mungkin bocah ini? Pria berjubah abu-abu menatap Xiaoyan dalam-dalam. Sementara itu, Xiaoyan mulai menyadari rantai hitam itu tak hanya menyegel dokinya, tapi juga perlahan-lahan menggerogoti kekuatan hidupnya. Dia juga merenungi istilah kekuatan kepercayaan dan rencana besar yang disebut klan jiwa. Tidak ada yang mustahil, jawab Xiaoyan dengan singkat. Masih keras kepala? Kalau begitu, kau harus mati, teriak Muller yang dipenuhi amarah. Rasa dendamnya terhadap Xiaoyan mengakar, terutama sejak perebutan buah bulan sabit. Terlebih kini, melihat kedekatan Xiaoyan dengan Yuru membuatnya terbakar cemburu. Di mana buah bulan sabit? Tanya pria berjubah hitam. Sudah kumakan, jawab Xiaoyan dengan santai. Brengsek, pria itu segera merasakan energi dalam tubuh Xiaoyan. Benar saja, terdapat aura khas buah bulan sabit. Ia tahu, jika ia kembali ke klan tanpa membawa warisan itu, nasibnya akan sangat buruk. Bunuh saja dia, ambil jiwanya untuk dimanipulasi. Jika dia sudah menelan buah itu, darahnya masih bisa dimanfaatkan, kata Wu Huan dengan nada kejam. Ia sendiri terluka parah akibat gagal membunuh Xiaoyan di pegunungan binatang ajaib. Kini, ia ingin membalas dendam sepuasnya. Xiaoyan yang masih terbelenggu mulai mengatur pikirannya. Dari semua informasi ini, jelas sekali ada kolusi antara klan jiwa, kota Wu, dan kekuatan iblis luar dunia. Namun ia tidak lagi mencoba melawan rantai itu. Di dalam dadanya, puluhan benih teratai mulai berputar perlahan. Bocah ini punya semangat, tapi setelah kau mati, semua kekuatanmu akan menjadi milik kami. Lelaki berjubah abu-abu tertawa keras. Sudah cukup, bunuh dia sekarang. Kita tidak bisa menunda lebih lama, ucap pria berjubah hitam. Suara menyetujui terdengar dari sekeliling. Kalau begitu, pergilah ke neraka. Ingat, jangan pernah menantang klan jiwa. Aura doki hitam mulai menyelimuti tangan pria berjubah abu-abu. Ia melangkah mendekat ke arah Xiaoyan. Namun saat itu juga, kalau begitu, mari kita mati bersama. Xiaoyan menyeringai. Api mengerikan meledak dari tubuhnya. Bahkan rantai hitam itu tidak mampu menahan kekuatan itu. Puluhan benih teratai muncul, memenuhi ruangan kecil itu. Aura kematian seketika menyelimuti setiap orang. Tidak bagus, dia ingin meledakkan diri. Suasana pun berubah menjadi kekacauan. Celaka. Dua suara serempak menggema dari mulut lelaki berjubah abu-abu dan lelaki berjubah hitam. Seketika itu pula, aura doki yang luar biasa dahsyat meledak dari tubuh mereka, meluncur langsung ke arah tubuh Xiaoyan yang telah dikelilingi oleh nyala api menakutkan. Dua arus doki, satu hitam pekat dan satu lagi keperakan, membanjiri udara, meluncur deras ke tubuh Xiaoyan. Namun, pemuda itu sama sekali tidak berupaya menghindar. Begitu doki dalam tubuhnya dinyalakan, kekuatannya langsung melonjak ke puncaknya, lalu meledak. Di sekitar jantung Xiaoyan, puluhan benih teratai api yang indah telah lama dipersiapkan. Meskipun kekuatannya tidak sebanding dengan teratai pemusnah yang digunakan untuk menyerang unicorn 3 sayap sebelumnya, kekuatannya tetaplah tidak bisa diremehkan. Apalagi saat ini, para petinggi kota Wu, termasuk klanmu dan utusan klan jiwa, semuanya berkumpul di dalam ruang rahasia ini. Begitu benih-benih teratai itu meledak, dampaknya pasti akan meluluhlantahkan segalanya. Meskipun tidak langsung menewaskan mereka, setidaknya mereka semua akan menderita luka parah. Dalam sekejap, pemimpin kota Wu, Muller, serta lelaki berbaju hitam serempak mengerahkan doki mereka untuk menciptakan pelindung, mencoba meredam kobaran api yang semakin membara di tubuh Xiaoyan. Cepat keluar dari sini, pemimpin kota Wu berteriak keras. Namun, sang utusan klan jiwa justru semakin bingung. Xiaoyan jelas telah dibelenggu dengan rantai pengurung jiwa. Seharusnya tak mungkin bisa mengerahkan doki. Bagaimana mungkin ia masih mampu memunculkan kekuatan yang begitu mengerikan? Ini
Hanya sebuah avatar jiwa, gumam Muller. Ia akhirnya menyadari ada yang janggal pada Xiaoyan yang berdiri di depan mereka. Sayangnya, saat ini sudah terlambat. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa Xiaoyan yang ada di hadapan mereka bukanlah tubuh aslinya, melainkan hanya satu bagian dari kekuatan jiwanya yang dibentuk menjadi avatar. Dan karena kekuatan jiwa mereka kalah jauh dari Xiaoyan, keberadaan ini pun luput dari perhatian. Terlebih lagi, semua benih teratai api yang menakutkan itu telah disiapkan sebelum Xiaoyan disegel oleh 3 tetua klanmu. Ini adalah hadiah besar dari Xiaoyan untuk kota Wu dan klanmu. Senyuman aneh terlukis di wajah Xiaoyan sebelum tubuhnya retak seperti kaca, lalu meledak hebat. Avatar jiwa Xiaoyan hancur berkeping-keping, dan kekuatan utama ledakan pun berhasil diredam oleh gabungan kekuatan pemimpin kota Wu, Muller, dan utusan klan jiwa. Namun sebelum ketiganya sempat menghela nafas lega, rasa takut yang amat dalam merayapi hati mereka. Di titik ledakan Xiaoyan sebelumnya, puluhan benih teratai api muncul satu persatu. Energinya begitu dahsyat hingga bahkan ruang di sekitar tampak bergetar halus. Bum bum bum. Teratai api meledak satu persatu seperti ledakan berantai. Dalam sekejap, ruang rahasia kecil itu terisi penuh oleh energi penghancur. 3 ledakan keras menghantam bertubi-tubi. Ruang bawah tanah itu pun runtuh dan meledak hebat. Sebuah semburan api raksasa membumbung dari kota Wu, menembus langit. Energi ledakan yang mengerikan menyelimuti area seluas puluhan mil di sekitar kota Wu. Aroma tanah yang hangus menyeruak di udara. Di kejauhan, di dalam pegunungan ajaib, tubuh asli Xiaoyan memandangi cahaya ledakan yang melesat tinggi dari arah kota Wu. Senyuman terukir di wajahnya sebelum seteguk darah segar muncrat dari mulutnya. Sambil menyeka darah dari bibirnya, ia masih tertawa pelan. Kota Wu telah menggunakan alasan tentang Bu Huan untuk menuduhnya secara sepihak. Maka, ledakan ini adalah balasan yang sepadan. Meski begitu, Xiaoyan juga mengerut kening. Avatar jiwa yang digunakan dan meledak tadi memang bukan tubuh sejatinya. Namun dampaknya tetap mencederai jiwanya sendiri. Meskipun bukan tubuh jiwa yang utuh, ledakannya tetap berdampak besar. Puluhan teratai api itu, setelah meledak, menciptakan gelombang energi yang menembus langit. Kolom energi api besar yang terlihat dengan mata telanjang muncul dari sisi kota Wu. Apa itu? Di sisi lain, kelompok Yuyu yang sempat datang ke lokasi ledakan sebelumnya tidak menemukan jejak Xiaoyan. Mereka hanya bisa menatap ke arah kota Wu, di mana cahaya api membumbung tinggi. Aura dalam nyala api itu terasa begitu akrab. Ini kekuatan Xiaoyan, seru Yuru dengan penuh keyakinan. Ia mengenali aura api itu karena telah lama bersama Xiaoyan dan mengetahui dengan baik kekuatan unik yang dimilikinya. Bocah ini benar-benar memberikan kota Wu sebuah hadiah luar biasa. Gumam tetua ketiga dengan nada serius. Ketiganya memandangi pilar api yang menjulang di kejauhan. Bahkan dari ratusan mil jauhnya, mereka masih bisa merasakan panas membakar dan tekanan mengerikan dari ledakan tersebut. Tak terbayang bagaimana kondisi di pusat ledakan itu sendiri. Bocah ini benar-benar nekat, ucap Baisu sambil tersenyum kecil. Kota Wu adalah salah satu dari 7 kota besar yang menguasai wilayah ratusan mil. Dan selama ini tidak ada yang berani menantangnya. Masing-masing kota berkembang damai, saling menjaga batas. Alasan utamanya adalah karena pemimpin kota Wu adalah seorang Dodi bintang 5. Kekuatan yang menjadi lambang dominasi. Namun kini, situasinya berubah. Yuyu telah sembuh dari luka lamanya. Dengan kekuatan penuhnya, klan Yu tidak lagi takut menghadapi kota Wu. Adapun asosiasi alkemis, bahkan kota Wu pun tak berani gegabah. Semua tahu bahwa para alkemis adalah sosok yang sangat sulit dihadapi. Anak itu benar-benar berani. Gumam Bai Ruo pelan. Bagus juga. Setidaknya ini bisa menurunkan arogansi kota Wu. Mereka sudah terlalu semena-mena, jawab Baisu. Tapi, Xiaoyan sekarang sudah terlibat terlalu jauh. Perseteruan ini tak akan bisa diselesaikan tanpa darah. Nada Bai Ruo sedikit ragu. Apa kau lupa? Dalam beberapa hari lagi, utusan dari Suan Santian akan tiba. Dan lihat sendiri ledakan itu. Dengan kerugian sebesar itu, kota Wu tak akan punya tenaga untuk membalas Xiaoyan dalam waktu dekat, kata Baisu dengan santai sambil menatap pilar api yang lambat laun meredup. Ledakan yang mengguncang dunia itu akhirnya perlahan mereda. Namun kota Wu telah berubah rupa. Bangunan-bangunan megah yang dahulu berdiri tegak kini tinggal puing. Separuh kota hancur lebur. Salah satu tangan Muller telah meleleh oleh kobaran api. Bu Huan yang sebelumnya telah terluka parah akibat kehilangan kekuatan sumbernya kini benar-benar tewas dalam ledakan tersebut. Adapun utusan aula jiwa, Muller, dan pemimpin kota Wu, semuanya terluka dalam berbagai tingkat keparahan. Ledakan teratai api yang mampu melukai Dodi bintang 4 bahkan bintang 5
cukup untuk membuktikan kedahsyatannya. Di atas langit, sesosok bayangan menatap kejauhan dengan sorot mata penuh kebencian. Ia menggertakkan giginya dan berteriak marah. Xiuyan, bajingan kecil, dendam atas kematian anakku tak akan pernah berakhir. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.